Halo, selamat datang di channel YouTube saya Randi Iswara, dan ya ini adalah segmen khusus yang saya bikin untuk membahas fenomena sosial dari sudut pandang komunikasi. Ngobrol bareng, saya sebut ngobrol bareng karena di video ini dan nanti di episode-episode berikutnya nggak cuma saya sendiri dan ya nggak cuma saya sih, karena saya akan ngobrol bareng. Dan di episode perdana ini kita akan ngobrol bareng dengan pakar komunikasi, dengan Dr. Benny Arnold. Nah teman-teman, diskusi saya dan dia akan berjalan secara casual, jadi bukan seperti kuliah ya. Kita tidak akan bahas secara teoritikal yang mendalam, yang rumit, yang jelimet, enggak. Ya, kita tetap akan bawanya dari sisi yang santai, tapi memang ada teori atau ada prinsipal dari sisi komunikasi yang kita bawa. Karena kita akan memberikan penjelasan dan memberikan manfaat dalam membahas fenomena sosial yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Silahkan subscribe, semoga video ini bisa bermanfaat, dan ya kalau Anda merasa ini berguna bagi banyak orang, silahkan dibagikan. Oke, mari kita saksikan videonya. Oke, nah teman-teman, seperti tadi saya bilang, di episode perdana kita akan berdiskusi bersama dengan Pak Benny Arnold, seorang peneliti, dosen, dan calon guru besar, dan juga seorang kaprodi di Magister, ya, di Magister Ilmu Komunikasi di salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Halo Pak Benny. Halo Mas Randy, malam. Selamat malam ya. Kita record ini saat malam, dan Pak Benny langsung saja nih. Kita akan berdiskusi mengenai berani berkata tidak. Nah, sebagaimana kita ketahui, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sering berkata iya, iya, dan tampaknya kurang berani berkata tidak. Nah, Pak Benny sendiri melihat fenomena ini bagaimana, Pak Benny? Mengapa masyarakat kita ini tidak berani berkata tidak dan selalu berkata iya, padahal mereka nggak suka? Kalau baik, makasih Mas Randy. Jadi kalau kita lihat ya, kayak sekarang banyak orang mengatakan iya dibandingin tidak. Satu sih saya lihat adalah ingin menyenangkan orang lain, nggak enakan orang lain gitu. Ya kalau udah nggak enakan kan susah kitanya juga. Mas Randy nggak enakan sama saya karena saya misalnya yang ngajar Mas Randy mau bicara pun nggak enakan. Padahal yang Mas Randy bilang, yang akan katakan itu kebenaran. Ya itulah manusia Indonesia gitu loh, yang lebih mementingkan kebersamaan, kekeluargaan, tidak mau menyakiti orang lain. Nah itu muncul. Itu orang Indonesia, lumrah. Tapi akibatnya apa? Akibatnya mungkin kita akan menyenangkan orang lain terus gitu loh. Tapi kejujuran dalam hati kita tidak muncul. Bahwa apa yang kita lakukan itu benar atau tidak ya. Hanya untuk menyenangkan orang lain buat naik pangkat ya. Nah, itu kuncinya. Oke, ada faktor gitu, lain nggak sih selain memang kita orangnya nggak enakan itu loh? Ya kalau faktor lain saya sih lihatnya adalah kalau di tempat kerja gitu ya, tempat kerja kalau kita merasa bahwa kita melakukan semua yang dikerjakan oleh atasan kita kan merasa wah mewah, kita merasa jago, kita merasa selesai mengerjakan, dan kita berharap apa? Ada nilai lebih yang diberikan atasan pada kita. Tapi pertanyaannya adalah, pernah stres ya sih mengerjakan itu? Karena berkata iya terus ya. Itu yes. Mungkin teman-teman bisa tanyakan ke diri, kan? Bisa menanyakan ke diri sendiri ya. Akhirnya numpuk kan kerjaan, wah kesannya hebat, padahal capek kan. Tapi kan nggak pernah mau mengatakan tidak. Bos gue ngasih tahu nih, bos gue nyuruh nih, bos gue ini nih, aduh susah hidup ini. Kalau misalnya gini, nggak enakan terus. Berarti, gitu Mas, kalau saya sih lihat itu. Berarti kita harus melihat, berarti memang satu adalah budaya kita ya, budaya bangsa kita, budayanya seperti ini, tidak berani berkata tidak karena satu tidak enakan, bahkan bila itu kebenaran, kita pun enggan, seperti tadi Pak Benny bilang ya, karena contoh dalam hal ini Pak Benny senior saya, ya kan, lebih ilmunya dan lain sebagainya, walaupun kadang kan orang yang lebih tua bisa juga salah kan, kita nggak berani ngomong. Betul. Itu ada unggah-ungguhnya. Itu jadi masalah dong sebenarnya. Ya tidak semuanya ya, maksud saya tidak semua kita jambil general bahwa semua masyarakat Indonesia seperti itu ya. Mungkin ada masyarakat yang langsung to the point gitu. Nah, tapi kita kelihatan kebanyakan masyarakat Indonesia seperti itu. Nggak enakannya yang muncul. Kalau dalam bahasa Jawanya apa? Unggah-ungguhnya, ada rasa santunnya, rasa tidak mau melangkahi orang lain. Nah, seperti itulah. Ya kita jalan aja. Oke, mungkin itu bahasannya adalah mungkin norma etika kali ya, nilai sopan santun. Nah, tapi ini kalau misalnya
Kalau misalnya nih kita ngomong spesifik, katakan untuk teman-teman semua yang katakanlah sudah bekerja ya, sudah bekerja dan baru menjadi staff atau masih magang, manajemen trainee. Nah, melihat tingkah laku senior-seniornya yang sudah jelas-jelas bodoh ya, salah ya. Terus dikasih tugas yang nggak mungkin dan sebagainya, itu bagaimana caranya untuk kita bisa berkata tidak ke mereka dan memberitahu bahwa sebenarnya mereka salah. Gimana Pak dari sisi komunikasi tuh apa yang harus dilakukan Pak sebaiknya Pak? Ada tips mungkin? Saya akan bilang gini, sulit, apalagi anak baru ya, anak baru yang masih kontrak setahun 2 tahun. Bayangin coba kalau saya atasan, saya nyuruh Mas Randy gitu, Mas Randy saya suruh kerjain sesuatu, terus saya nggak dikerjain, nggak Pak, saya nggak mau kerjain, turun nggak tuh langsung namanya kinerjanya, performance-nya dibilang turun nggak? Ini anaknya baru kontraknya sok tahu gitu. Susah ngadepin kayak gini. Kebiasaan jeleknya orang Indonesia setahun 2 tahun itu mengerjakan apapun yang harus dikerjakan, diminta oleh atasan, walaupun tidak masuk akal. Misalnya, tolong dong fotokopi, nah lo, iya kerjain. Nah, bagaimana untuk berani bilang enggak? Ini dari sisi komunikasi ya? Kebiasaannya, ya kita bicara non-verbal. Mimik mukanya tidak menyenangkan, atau menghindar, ya itu salah satu triknya. Kita nggak bisa ngomong verbal langsung to the point. Pak, saya nggak suka, nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi. Yang kita lakukan apa? Non-verbalnya, mukanya kusut lah, marah lah, liatin aja, gitu. Tidak senang lah. Nah, salah satu caranya itu. Nah, itu biasanya lebih kena ke orang Indonesia tuh. Ada rasa. Rasa itu yang dibawa orang Indonesia. Gitu. Bukan keseluruhannya, tapi itu bisa dilakukan. Jadi bukan secara verbal dalam artian sih langsung ngomong berkata tidak, saya nggak mau bos. Tapi adalah tapi dengan komunikasi nonverbal ya, dengan menunjukkan ekspresi yang mukanya mengkerut begitu. Betul. Iya. Memberikan rasa tidak enak. Baru 3 bulan. Iya, baru kata tidak 3 bulan di-cut. Ya udah cari kerja baru, capek kan? Oke. Jadi ini tuh hal yang menarik ya, sebenarnya ini diskusinya sebenarnya harus panjang ya mengenai berkata tidak ya. Nah, di satu sisi Pak, kalau teman-teman ya yang sedang menonton ya mungkin bisa Google dan lain sebagainya, itu banyak dikaitkan tentang mental health, bahwa berkata tidak tuh bisa sehat untuk mental dan lain sebagainya. Nah, tentu karena kita berdua bukan orang psikolog ya, kita dari sisi komunikasi. Nah, angle dari komunikasi yang terbaik untuk menganalisa atau melihat situasi ini bagaimana Pak? Dari sisi komunikasi, apakah ini termasuk dalam kategori high contact culture atau low contact atau bagaimana Pak? Khusus untuk negara kita ya? Kalau untuk kondisi negara kita, saya mengatakan ini high context, yang lebih menekankan pada kolektivitas, kebersamaan, tidak menyakiti orang lain, tadi saya katakan di awal. Nah, yang kedua, Mas Randy kalau mengatakan kalau ini tidak terkait juga dengan komunikasi gitu misalnya, saya mengatakan gini, kalau Mas Randy tidak mengatakan tidak terus, tapi berlawanan dengan apa yang dipikirkan oleh Mas Randy, yang terjadi apa? Stres. Coba bayangkan terus-terusan gitu loh, nih bos gue rese, nih bos gue rese, nih bos gue rese, nih tiap hari ngeluh mulu, kerjanya beres nggak? Enggak. Yang terjadi stres. Ketika stres yang terjadi apa? Makin menumpuk, jadi gila gitu. Coba bayangin kalau gila, nggak bisa disembuhin. Yang terjadi apa? Ya kalau bahasanya sekarang ODGJ gitu kan, kesempatan ini gitu loh. Nggak pernah disembuhin terus. Ini, ODGJ itu orang gila ya sekarang. Sekarang kita nggak boleh ngomong orang gila ya. Mesti ODGJ. Nggak boleh ngomong orang gila. ODGJ. Iya, saya juga baru tahu. Singkatannya apa juga saya nggak tahu. Gitu. Ya itu Mas. Jadi stres. Kenapa? Karena kita nggak jujur dengan diri kita sendiri. Yang kedua, kita bisa ngeliatin 2 hal lagi. Satu lagi adalah tidak ada independensi, tidak ada kebebasan, tidak ada tanggung jawab kita terhadap apa yang akan kita kerjakan itu. Itu sih menurut saya. Tadi menarik tuh yang tadi Pak Ben bilang, tidak jujur terhadap diri sendiri. Berarti sebenarnya gini ya, salah satu cara untuk kita berani berkata tidak adalah kita harus jujur sama diri kita sendiri dulu. Kita harus tahu tujuan kita sebenarnya apa ya. Kalau teman-teman kerja di suatu tempat atau magang, harus tahu tujuan awalnya. Berarti ini kembali lagi ke dalam ilmu pemasaran. Ada yang dibilang tujuan, atau kalau nggak di bagian, kalau teman-teman dulu masih ingat, kalau yang suka acara-acara atau datang seminar motivasi Pak Ben, mereka selalu bilang, paling penting pertama tetapkan tujuan.
Tujuan mesti jelas. Berarti kalau kita sudah tahu tujuan kita udah tahu nih, saya masuk perusahaan itu tujuannya untuk mungkin hanya magang aja, ya kan, saya mau belajar bidang tertentu. Begitu ada bos bilang hal yang di luar tujuan kita bisa bilang tidak. Nggak sih, Pak? Sulit. Ya, nggak sih? Sulit Iya, juga betul. Ya? Idealnya kayak gitu, ideal. Itu Idealnya ideal. begitu ya, ideal. itu ideal. Coba Mas Randy kan punya ini kan, punya apa namanya, kopi nih. Coba aja bartender baru datang. Bilang, Anda itu coba deh kopinya ditambahin dikit. Oh iya Pak, padahal bartender lebih tahu nih dibandingin Anda gitu loh, sebagai pemilik. Pertanyaannya, apakah itu bartender mengatakan tidak? Ayo, baru datang, baru di ini, nggak bisa tuh. Ayo, kecuali kita kerja sendiri. Ya, kecuali kita bosnya, itu pun pasti orang banyak yang mangkel. Iya, tapi kan kalau bawahan yang mangkel, biarin aja. Bener nggak? Iya, karena masih banyak orang yang bisa dicari. Iya, ngeluh, gosip kan di belakang. Gitu. Nah, itu tapi kita harus belajar, Mas. Kita harus belajar untuk mengatakan tidak. Tapi mungkin di awal-awal, kalau kita mau bicara yang ideal, itu sulit kalau di tempat kerja ya. Tapi kalau di pertemanan, saya mengatakan kalau kita berteman, bersahabat yang baik, mengatakan tidak itu adalah keharusan. Karena mengatakan tidak itu untuk sesuatu yang lebih baik, itu adalah suatu kebenaran, menurut saya. Saya pun akan mengatakan hal itu kepada teman saya. Nah, ini kita harus lihat konteks-konteksnya. Karena di dalam pertemanan itu tidak ada namanya hubungannya vertikal, tapi hubungannya horizontal. Ketika hubungan itu sederajat, kita bisa melakukan itu. Tapi ketika hubungan vertikal, akan sangat sulit, menurut saya. Nah, nanti teman-teman di episode 2 nanti kita akan bahas nih, berkata tidak dalam pertemanan. Nah, karena episode pertama ini kita lebih mengkhususkan di dalam kondisi perkantoran ya tadi. Jadi kesimpulannya adalah kalau untuk berkata tidak di lingkungan pekerjaan akan sulit ya Pak Ben ya. Akan sulit karena budaya kita tadi. Ya. Terus juga tadi saya bilang hubungan vertikal. Ya, hubungan vertikal itu. Nah, tipsnya bagaimana teman-teman untuk berkata tidak? Sebenarnya tidak berkata tidak, tapi menunjukkan komunikasi nonverbal seperti ya muka mengkerut, menghindar lain sebagainya, ekspresi diri. Dan teman-teman yang paling penting adalah harus tahu tujuannya dulu. Teman-teman sebenarnya pengennya apa sih? Jujur terhadap diri sendiri. Itu salah satu hal yang penting yang mungkin kita bisa pelajari dari episode kali ini. Nah, teman-teman, ini akan berseri ya. Jadi saya dengan Pak Beni ini kita akan berseri ngomongin hal-hal seputar ya hal-hal dalam kehidupan kita, tapi paradigmanya dari sisi komunikasi karena kita berdua orang komunikasi. Nanti tunggu episode berikutnya di episode kedua. Dan teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komen boleh ditanyakan ya. Terus ya paling itu saja untuk episode pertama. Semoga video ini bermanfaat. Pak Ben, nanti kita lanjut lagi di episode kedua sama Pak Ben mengenai berkata tidak. Oke Pak Ben, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas. Malam.